Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ratih Mandalawangi, guru sosiologi di SMA Doa Bangsa. Hari ini kita akan belajar mengenai kearifan lokal, meliputi pengertian, bentuk, ciri-ciri, dan fungsi kearifan lokal. Mari kita simak. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, tentang pengertian kearifan lokal. Apa sih sebetulnya kearifan lokal itu? Dia terdiri atas dua kata, arif atau wisdom, dan juga lokal atau local. Dalam bahasa Inggris, kearifan lokal sering disebut dengan istilah local wisdom. Jadi sebenarnya apa sih yang arif dari masyarakat lokal itu? Kearifan lokal merupakan berbagai produk kebudayaan di dalam masyarakat lokal yang bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa saja? Ada dua. Ada bentuk yang dapat kita lihat atau tangible, dan juga ada bentuk yang tidak dapat kita lihat atau intangible. Bentuk yang dapat kita lihat, misalnya arsitektur atau keterampilan, benda-benda. Bentuk yang kita lihat itu biasanya seperti misalkan arsitektur di Bali, rumah gadang, candi, dan sebagainya. Masyarakat lokal sejak dulu secara turun-temurun, leluhur mereka sudah memiliki kemampuan untuk membentuk atau untuk membangun hasil-hasil kebudayaan yang berupa benda tersebut. Nah, yang kedua, yang intangible atau tidak kelihatan. Itu biasanya berupa gagasan, nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan-kepercayaan, dan ilmu pengetahuan yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi di dalam masyarakat lokal itu sendiri. Nah, tapi tidak semua hasil produk budaya masyarakat lokal bisa disebut sebagai kearifan lokal. Hanya yang memenuhi syarat saja yang bisa disebut sebagai kearifan lokal. Apa saja syaratnya? Terdapat 5 ciri kearifan lokal. Yang pertama, budaya kearifan lokal tersebut mampu bertahan dari gempuran budaya luar. Jadi artinya dia tetap relevan meskipun didera modernitas, globalisasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya, kearifan lokal tersebut bisa mengakomodasi budaya dari luar. Jadi dia tidak tergerus oleh zaman. Selanjutnya, dia bisa mengendalikan arah perubahan, arah perkembangan di dalam komunitas lokal itu. Yang selanjutnya, kearifan lokal tersebut bisa mengintegrasikan budaya luar ke dalam komunitas lokal. Dan yang terakhir, kearifan lokal tersebut bisa memberi arah perkembangan budaya di dalam masyarakat tersebut. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri dan bentuknya, kita bertanya, sebenarnya apa sih fungsi dari kearifan lokal itu? Apa gunanya untuk kehidupan kita? Yang pertama, ada fungsi konservasi sumber daya alam. Kearifan lokal biasanya banyak yang mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan untuk mencintai alam, untuk menghargai alam. Contohnya, pengklasifikasian hutan di dalam masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar. Ada hutan larangan, hutan tutupan, dan hutan titipan. Pengklasifikasian tersebut diyakini sesuai dengan kehendak leluhur yang ingin tidak diganggu di bagian hutan yang paling dalam. Apabila masyarakat ingin menggunakan hutan untuk kepentingan industri, untuk memanfaatkan kayu atau memanfaatkan lahan, masyarakat bisa menggunakan hutan bagian luar. Dan kalaupun mau memanfaatkannya, masyarakat harus meminta izin dulu kepada leluhur yang ada di sana. Kearifan lokal tersebut sebetulnya berfungsi untuk menjaga alam agar dia tidak dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Fungsi kearifan lokal yang kedua itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Contohnya, kearifan lokal dalam bentuk peribahasa di Sunda. Dari perih jadi perah. Nah, itu adalah salah satu peribahasa yang menunjukkan dorongan kepada etos kerja
apapun kesulitan yang kita hadapi, kita harus tetap maju agar bisa mengubah kondisi. Yang selanjutnya, pengembangan ilmu dan pengetahuan. Kearifan lokal, misalnya arsitektur Bali, itu dia bisa menunjukkan dirinya sebagai sesuatu yang canggih dari segi ilmu arsitektur. Banyak konsumen mancanegara yang sangat tertarik dengan arsitektur Bali pada saat ini. Selanjutnya, fungsi terakhir adalah fungsi untuk kepercayaan. Seperti itu. Nah, itulah fungsi, ciri, dan bentuk kearifan lokal. Sekarang, tugas kalian adalah untuk melihat baik di lingkungan kalian sendiri atau cari di internet tentang berbagai etnis, berbagai suku, berbagai komunitas yang ada di Indonesia, dan cari kira-kira ada kearifan lokal apa saja sih di daerah-daerah tersebut, di masyarakat-masyarakat tersebut, dan apa fungsinya yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan modern saat ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.